No witnesses! Casey! No! You didn't have to kill her! You didn't have to kill her! Hai guys, jumpa lagi bersama Mimin di channel Bedah Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tidak dalam keadaan krisis ekonomi ya. Sebab kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul The Surprise Visit. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang baru saja mendapat kabar gembira bahwa mereka akan mempunyai seorang anak. Namun keadaan mereka yang sangat memprihatinkan atau sedang krisis ekonomi membuat mereka nekat melakukan apa saja untuk mencukupi hidupnya. Baik, sebelum kita lanjut ke alur filmnya, jangan lupa buat kalian untuk like dan subscribe channel ini ya guys, supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam alur filmnya. Dan ini dia The Surprise Visit. Film dibuka dengan sepasang kekasih yang bernama Bella dan Casey. Bella memberitahukan bahwa dirinya hamil, dan di sini Casey begitu senang bahwa dirinya akan menjadi seorang ayah. Tapi tidak dengan Bella. Dia tidak senang sebab untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja susah, apalagi menambah satu orang. Tapi di sini Casey meyakinkan Bella bahwa dia akan melakukan apa saja untuk dirinya dan calon anaknya. Wow, mental seorang ayah banget nih. Esok harinya, Casey berniat untuk meminta pekerjaan kepada ayahnya yang bernama Hogg, tapi sebagai tukang kebun. Sebab hanya Hogg lah keluarga yang Casey punya selain ceweknya. Tapi Hogg menolak permintaan anaknya, sebab melihat anaknya yang sudah menjadi berandalan, suka narkoboy, dan abuk-abukan, membuat Hogg tidak percaya lagi dengan anaknya. Namun di sini Casey mengatakan dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan akan merubah dirinya menjadi lebih baik, karena dia ingin menghidupi keluarganya dan calon anaknya dengan uang hasil kerja kerasnya. Dan Casey mengatakan bahwa Hogg akan menjadi seorang kakek. Namun Hogg tetap saja menolak dengan raut muka yang sedih bercampur merah guys. Akhirnya Casey kecewa dan langsung meninggalkan Hogg. Just a gardener. Kemudian Hogg membantu majikannya berkemas untuk pergi mengunjungi adik yang sedang terkena corona. Isolasi bun, bukan malah ditengokin. Majikannya itu melihat Casey yang sedang mengobrol dengan Hogg tadi, dan Hogg mengatakan, apakah boleh Casey anaknya bekerja di perkebunan nyonya? Dan akhirnya majikannya itu mengizinkan Casey untuk bekerja di perkebunannya. Terlihat guys, senyum yang sumringah dari wajah Hogg. Tapi di sisi lain, Casey yang baru sampai, ternyata di sini Casey tinggal di sebuah mobil tua guys. Sungguh sangat ironis sekali ya. Tapi hebat, meski miskin masih punya mobil ya guys. Terlihat Casey begitu sangat kecewa akan sikap ayahnya yang sudah memperlakukan dirinya seperti itu. Dengan satu hisapan, akhirnya di sini Casey merencanakan ingin merampok rumah tersebut di waktu malam, sebab dia tahu bahwa pemilik rumah akan pergi meninggalkan rumah dari ayahnya. Tapi Bella menolak rencana itu, sebab meski dia miskin, tapi jangan melakukan hal kotor seperti itu. Wih, ceweknya luar biasa banget nih. Tapi Casey yang sudah buntu, dia merayu Bella untuk ikut membantu dirinya. Dengan iming-iming jika berhasil, mereka akan berlibur di pantai Meksiko dan hidup mewah. Dan akhirnya Bella pun setuju. Sungguh plin-plan dan polos banget dah nih cewek. Kita balik di kediaman majikannya. Ternyata di sini anak dari majikannya yang bernama Juliet dan suaminya yang bernama Daniel sedang ingin berlibur mengunjungi orang tuanya. Tapi Hogg mengatakan bahwa si ibu sedang pergi untuk beberapa hari mengunjungi adiknya. Akhirnya di sini Casey dan Bella bersiap melancarkan aksinya. Namun mereka tidak mengetahui bahwa rumah itu ada anak dari si ibu majikan.
Terlihat di sini Juliet yang sedang tidur terbangun mendengar suara yang mencurigakan. Di sisi lain, Casey dan Bella yang sudah masuk ke dalam rumah melancarkan aksinya untuk mencuri perhiasan si ibu majikan. Juliet langsung membangunkan Daniel. Akhirnya di sini Juliet dan Daniel bergegas mengecek keadaan rumahnya. Karena rumah si ibu majikan yang begitu besar, membuat Casey dan Bella kesulitan menemukan tempat perhiasan. Terlihat Bella yang ketakutan. Mereka pun pergi ke ruangan lain untuk mencari perhiasan. Namun, tiba-tiba mereka berpapasan dengan Juliet dan Daniel. "Kalian mau maling ya?" "Iya, aku mau maling beberapa perhiasan saja." Akhirnya di sini Daniel langsung menyerang Casey. Namun di sini Casey melawan Daniel hanya dengan satu tampolan saja. Daniel pun langsung tergeletak dan tewas. "Sungguh lemah kali kau nih Daniel." Casey yang tujuannya hanya ingin mengambil perhiasan, dia malah membunuh Daniel. Casey pun panik guys. Saat Bella menegur Casey untuk menghentikan itu, Julia ternyata mengenal Casey. Sebab saat Casey kecil, dia sering bermain di halaman rumah si ibu majikan. No, come on, Casey. Let's just go. Casey. Juliet yang takut akan nyawanya, akhirnya dia pun lari. Namun, di sini Casey berhasil menangkap Juliet dan menyekapnya. Di sini Casey mengatakan bahwa dia tidak akan bermaksud untuk membunuh. Dia hanya ingin mengambil perhiasan untuk mereka bisa hidup sejahtera. What do you mean you don't know, Kate? I knew it. I knew we shouldn't have done this. Boy, kalau kau ingin sejahtera, kerja, bukan malah merampok. Casey meminta Bella untuk menjaga Juliet supaya tidak kabur, dan Casey pergi ke rumah itu lagi untuk mengambil perhiasan. Casey terus mencari di setiap ruangan dari rumah itu, dan hingga akhirnya ia mendapatkan perhiasan tersebut. Di sisi lain, Juliet yang mengetahui bahwa Bella ini adalah cewek yang pelin-pelan. Akhirnya Juliet berusaha menghasut Bella bahwa dia tidak akan melaporkan kejadian ini jika ia membebaskannya, sebab dia adalah seorang pengacara dan sering menangani kasus seperti ini. I'm a lawyer. I've seen hundreds of. Juliet pun mengatakan jika Casey dan Bella membunuhnya, maka mereka akan masuk penjara dan akan berpisah dengan anaknya. Juliet juga bilang, apakah Bella mau hidup dan membesarkan anak dengan seorang perampok sekaligus pembunuh? I'm a lawyer. I've seen hundreds of. How? Just let me go. Tidak lama dari itu, Casey datang dengan membawa sekotak perhiasan. Terlihat Bella dan Casey sangat bahagia. Dan Casey ceritanya melamar Bella guys, dan mengajaknya menikah. Marry me. Yeah, I will. Dengan memakaikan cincin hasil curian. Ternyata lu pada belum nikah ya. Casey yang melihat Juliet, dia takut bahwa Juliet akan melaporkan kejadian ini ke polisi. Akhirnya Casey memutuskan untuk membunuh Juliet. Namun keputusan itu dibantah oleh Bella. Dia mengatakan bahwa Juliet tidak akan melaporkan kejadian ini jika membebaskan Juliet. Ternyata di sini Bella sudah terdoktrin oleh Juliet guys. Casey yang sudah bulat dengan keputusannya, ia langsung melancarkan aksinya. Casey, she really started biting. Casey, if you just... Ternyata Casey mengurungkan niatnya itu yang masih setengah-setengah, dan Bella yang berteriak untuk menghentikan tindakan itu. Akhirnya Casey pergi sejenak untuk memantapkan lagi niatnya.
You watch her. I gotta get some air. Kemudian dengan polosnya Bella mengatakan kepada Juliet untuk tidak kemana-mana dan dirinya pergi menyusul Casey. Terlihat di sini Casey sedang menghisap narkoboy tipe lollipop guys. Casey pun meyakinkan Bella bahwa ia harus membunuh Juliet supaya mereka bisa hidup dengan tenang dan damai. Casey pun meminta Bella membayangkan jika mereka berhasil pergi membawa perisan itu dengan tidak meninggalkan saksi. Di sini Bella kembali duluan di gudang itu guys. Terlihat Juliet yang sedang berusaha melepaskan ikatan itu, langsung Bella tahan kembali. Hey lady, what you doing? You gonna get us in trouble? Juliet melancarkan doktrinanya lagi guys, dengan mengatakan bahwa perhiasan yang mereka bawa itu adalah palsu. Juliet juga mengatakan, apakah kalian akan dipenjara dengan mencuri sebuah perhiasan palsu? Juliet kembali mengatakan ia tidak akan melaporkan kejadian ini jika Bella melepaskan Juliet. Di sisi lain, Casey yang sudah siap untuk membunuh Juliet langsung bergegas kembali ke gudang. Dan saat Casey kembali, ternyata Juliet telah dibebaskan oleh Bella. Dengan polosnya Bella mengatakan bahwa Juliet akan membebaskan aku dan kamu. Dan Bella mengatakan juga bahwa perhiasan yang Casey bawa itu adalah perhiasan palsu. Sungguh polos banget dah nih cewek. Stop! If I'm so stupid! Casey yang setengah stres dan ketakutan, Casey hanya bisa menertawai Bella. Bella marah melihat reaksi Casey yang kasar terhadapnya. Namun, Casey langsung meminta maaf ke Bella dan meyakinkan Bella bahwa Juliet harus segera dibunuh karena dia saksi satu-satunya yang nantinya akan menjebloskan mereka ke penjara. Casey yang terus meyakinkan Bella, akhirnya Bella pun ikut dengan Casey mengejar Juliet. Hey. All right. So let's get some of these. We gotta find them. Come on. Casey yang sudah sangat frustasi, akhirnya Casey melihat Bella yang sedang berlari dan mereka pun langsung mengejarnya. Akhirnya, Juliet masuk di salah satu gudang milik ibunya. Namun, Casey dan Bella melihatnya. Casey meminta Bella untuk berjaga di luar dan Casey masuk mengejar Juliet. Dengan satu kali pukulan, Juliet langsung bikin Casey terkapar. Juliet pun kembali berlari menjauh dari Casey dan Bella. Ternyata Casey masih kuat untuk mengejar Juliet. Juliet yang terus berlari tanpa sengaja terjatuh guys. Karena hari sudah menjelang pagi, Hawk datang bersiap untuk kembali bekerja. Namun saat ia melihat gudangnya, ia melihat gudangnya yang berantakan. Di sini, Hawk mengecek ke dalam rumah dan seketika Hawk kaget karena melihat suaminya Juliet yang sudah meninggal. Juliet yang terus berlari, kembali ia masuk ke salah satu kabin milik ibunya. Juliet mengambil sebuah senjata. Akhirnya Juliet keluar melihat Casey dan Bella. Mereka lari menjauh dari Juliet. Hawk yang mendengar suara shotgun, ia langsung pergi menuju sumber suara dengan mobil dinasnya guys. Casey dan Bella bersembunyi di balik gubuk guys, dan Juliet yang mengetahui mereka ada di sana, ia berteriak untuk mereka segera keluar karena ayahnya Casey sudah mulai datang. Namun di sini Casey meminta Bella untuk menjadikan umpan supaya dia bisa menyerang Juliet saat dia lemah. Don't shoot me! Stay back.
Akhirnya Casey berhasil menyerang Juliet dan mengambil shotgunnya. Dan tanpa pinggir panjang, Casey langsung menembak Juliet guys. I'm sorry. Namun setelah Casey menembak Juliet, ia langsung merasa menyesal karena dia telah menjadi seorang pembunuh. Bella yang sudah terdoktrin oleh Juliet sebelumnya bahwa ia akan hidup dengan seorang pembunuh, Bella pun bersiap untuk memukul Casey dengan besi batangan. Dengan satu pukulan, Casey langsung meninggal guys. Dan tidak lama dari itu, Hawk datang melihat akhir dari kejadian. Hawk sangat shock melihat itu semua. Namun, Bella mengatakan dia membunuh Casey karena dia sudah gila. Dia telah membunuh Daniel dan Juliet. Namun, di sini Hawk meminta Bella untuk segera pergi dari hadapannya dan diminta untuk menjaga dan membesarkan calon cucunya itu. Namun, sebelum Bella pergi, ia mengatakan bahwa tidak boleh ada saksi. No witnesses. Dan film pun tamat guys. Oke guys, jadi pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah bahwa jika kita ingin banyak uang, ya kerja, bukan merampok. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Selamat kembali beraktivitas dan selamat mencari pekerjaan ya guys.